Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT yang sudah hadir di sini mendampingi saya untuk menjelaskan hasil terkait pemeriksaan yang telah kami lakukan tim dari Puskesmas Gemarang pada pemeriksaan PTM yang dilaksanakan di RT 5 RW 9 pada pagi hari tadi. Terus ini Pak RT, dari 30 rumah yang kami periksa tadi, kami mendapatkan hasil 5 orang dari 30 rumah tadi itu terdapat penderita obesitas. Obesitas itu kegemukan. Kemudian ada satu yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi tetapi putus berobat. Kemudian dari 5 orang yang obesitas atau kegemukan tadi, ternyata ada 2 orang yang tidak melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada 1 orang yang menderita kencing manis. Nah, itu adalah hasil yang kami dapat dari pemeriksaan tadi pagi. Dan saya hadirkan pasiennya juga di sini, sehingga sehingga pasien bisa mendengarkan secara langsung penyuluhan yang saya berikan. Dan ini Bapak RT, penderita yang tadi sudah saya sebutkan, sudah saya hadirkan di sini agar bisa mendengarkan penyuluhan dari saya secara langsung. Pada intinya penyuluhan yang akan saya berikan pada hari ini adalah sebenarnya secara umum tentang penyakit tidak menular. Karena obesitas, darah tinggi, dan kencing manis itu adalah penyakit tidak menular. Terus karena tadi banyak yang memang tidak menderita penyakit menular, sehingga saya perlu pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular agar yang tidak mendapatkan penyakit PTM tersebut tidak menderita penyakit tidak menular. Karena penyakit tidak menular itu memerlukan biaya yang sangat besar dan memerlukan penyembuhan yang sangat lama. Nah, karena itu saya perlu melakukan penyuluhan pada warga di RT 5 RW 9 ini. Nah, apa saja pencegahan dan pengendalian dari faktor risiko penyakit tidak menular? Yang mudah dihafal adalah dengan cerdik. Ada C, ada E, ada R, ada D, ada I, dan K. Yang C ini adalah cek kesehatan secara rutin. Terutama seperti masnya ini yang berusia berapa mas? 18 tahun. Nah, 18 tahun. Itu sudah bisa mengikuti Posbindu. Posbindu itu diperuntukkan untuk usia 15 tahun ke atas. Beda dengan posyandu lansia. Posyandu lansia itu diperuntukkan untuk 45 tahun ke atas. Jadi yang pertama tadi apa? Cek kesehatan secara rutin. Itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi dengan kita pergi ke laboratorium sendiri, bisa ke UKBM atau salah satunya di Posbindu, kemudian bisa ke Fasyankes misalnya di Puskesmas. Nah, jadi setidaknya 1 bulan sekali harus dicek. Kemudian yang kedua adalah E, enyahkan asap rokok. Jadi pada intinya rumah itu yang sehat harus rumah yang bebas rokok. Kemudian
Bisa misalkan ada keluarga yang memang ada yang merokok, itu diharapkan tidak merokok di dalam rumah, harus merokoknya di luar rumah. Kemudian kalau memang ada upaya untuk berhenti merokok, di puskesmas itu ada UBM, upaya berhenti merokok. Jadi di sana nanti difasilitasi bagaimana caranya untuk bisa berhenti merokok. Kemudian R-nya apa? Rajin beraktivitas fisik. Jadi misalkan Pak RT yang usianya sudah lansia itu bisa beraktivitas setidaknya 30 menit sehari atau 3 kali seminggu. Misalkan menyapu, mengepel, berkebun itu sudah merupakan aktivitas fisik. Itu. Nah, aktivitas fisik itu pun juga bisa dilakukan secara individu, juga secara keluarga, bersama-sama dengan keluarga. Misalkan pada hari Minggu jalan-jalan bersama, ataupun di waktu-waktu senggang, itu juga merupakan aktivitas fisik. Nah, terus kemudian juga dilakukan dengan kelompok, misalkan di kelompok posyandu lansia, itu juga merupakan aktivitas fisik secara kelompok. Itu. Kemudian D-nya apa? D-nya adalah diet secara seimbang. Nah, diet secara seimbang ini dimulai dari individu. Nah, pola makan yang sehat adalah pola makan yang bisa mengendalikan lemaknya, garamnya juga dikendalikan. Terus harus ada buahnya, kemudian proteinnya. Nah, ini juga ada isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah isinya ada lauk, ada biji-bijian, kemudian juga ada sayur. Jadi harus lengkap. Nah, terus kemudian di sini tadi juga ada yang menderita obesitas nih Pak RT. Nah, obesitasnya ini dietnya harus dipertimbangkan. Seperti yang saya contohkan itu. Jadi di dalam piring itu harus ada banyak sayurnya. Oke, karbohidratnya dikurangi. Itu. Terus kemudian I-nya apa? Adalah istirahat cukup. Nah, istirahat cukup ini membuat pikiran menjadi segar, moodnya bagus, kemudian meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Karena kalau kurang tidur, otomatis konsentrasinya menurun. Kemudian juga bisa menghindari stres. Yang penting adalah itu. Terus kemudian K-nya apa? Ternyata K-nya adalah mengelola stres. Nah, jadi stres itu apa? Seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan diri. Jadi apabila orang itu menyesuaikan diri dengan baik, itu berarti pengelolaan stresnya bisa baik, pengendalian dirinya juga baik. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengelola stres? Mas, gimana Mas? Salah satunya Mas. Kurang tahu Bu, coba dijelaskan. Oke, itu satu. Mengeluarkan unek-unek. Nah, mengeluarkan unek-unek ini terserah mau Masnya itu mau dikeluarkan kepada siapa, mau dibicarakan kepada siapa, yang penting bisa dipercaya. Terus kemudian yang kedua adalah olahraga. Ternyata olahraga tadi juga bisa menghindari dari stres. Nah, kemudian meditasi, bagi yang suka yoga, meditasi adalah hal yang baik untuk mengelola stres. Nah, kemudian menjaga diri dengan baik. Terus kemudian jalani hidup yang sekarang ini dengan bahagia, apa adanya,
dan disyukuri. Itu nggih. Iya. Nah, kemudian tadi ada toh Pak yang menderita diabetes, kemudian ada yang menderita hipertensi putus obat. Ini saya sarankan untuk berobat teratur ke puskesmas terdekat. Ya, Nggih. ya, Bu, Karena ya. di sini tadi saya hanya sekedar screening. Jadi untuk hasilnya dan selanjutnya untuk tindakan selanjutnya silahkan ke puskesmas. Jadi berobat secara teratur agar tidak putus berobat. Itu nggih. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya kira Monggo. cukup, Bu. Terima kasih sekali kepada Ibu. Bahwasanya Ibu telah mendatangi RT kami yang menjelaskan apa-apa yang penyakit yang saya ketahui, mungkin dari warga kami yang belum mengetahui. Jadi nanti apa yang saya sampaikan kepada Ibu nanti kepada saya sebagai RT, yang saya sampaikan supaya nanti bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan Ibu untuk rajin berolahraga, rajin ke puskesmas, apapun yang telah disampaikan tadi. Saya saran kepada tiap-tiap yang menderita penyakit itu, jadi untuk pencegahannya lebih secara dini gitu Pak. Terima kasih Bu ya atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas Ibu bisa baik selanjutnya untuk masyarakat semua pada umumnya Bu ya. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Pak RT. Berarti dengan adanya penyuluhan saya ini tadi, Bapak RT dan semua yang hadir di sini mengerti akan penjelasan yang telah saya berikan. Untuk selanjutnya silakan untuk melanjutkan yang tadi ada diabetes dan hipertensi untuk melanjutkan pengobatan ke puskesmas secara rutin. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu ya, masih. Sama-sama.